terkait dengan mindset. Ketika saya setiap kali dijadikan sebagai leader atau sebagai pimpinan di sebuah perusahaan yang saya tangani, baik itu di Airtos kah, di CAF kah, atau di di Nahla, atau ada lagi di PT Gizi atau segala macam yang kita tangani, itu pertama kali yang saya kedepankan adalah jangan jadi karyawan, tapi jadi seorang profesional. Bedanya kalau karyawan hanya berpikir, saya kerja jam 8 sampai dengan jam 5, gaji saya sekian, sedangkan di tempat lain saya digaji sekian. Jadi ngapain saya kerja sampai serius kerja keras, wong gaji saya cuma segini, ya saya sesuai gaji aja. Tuh kalau saya kerja serius pun, yang dapat nama bukan saya kok, sekolah ini. Itu pola pikir karyawan. Tapi kalau kita seorang profesional, ada satu value yang kita berikan, bahwa ketika kita totalitas dan memberikan core kompetensi kita di satu tempat, saya yakin kita mungkin dibayarnya UMR di sini, tapi kalau kita kerjanya di atas UMR, Allah sedang mempersiapkan channel rezeki lain, tempat yang lain akan lebih besar daripada ini. Dan itu saya buktikan berkali-kali. Contoh, mohon izin, saya tidak dalam rangka menceritakan tentang diri saya terus-menerus, tapi hanya ini yang bisa saya sampaikan atas apa yang saya rasakan. Saya pertama kali kerja di LG Electronic Indonesia, itu setelah lulus saya langsung kerja di sana, dan saya ditempatkan itu di bagian inventory control namanya. Dan karena saya seorang junior, maka seluruh senior saya bilang, Yos, kamu kerjanya 2 shift ya. Dari pagi ceklok jam 7, pulang jam 1 malam ya, itu kamu ya, kamu junior. Oke. Terus saya bilang, apa yang saya dapatkan? Kamu hanya dapat lembur per jamnya sekian puluh ribu dan tambahan Indomie. Oke, saya terima. Sampai satu saat di bulan ketiga, banyak senior saya minta, Yos, kamu kerja 3 shift kuat gak? Kuat? Bisa. Saya bantu analisis deh. Saya kerja 3 shift. Ceklok pagi, ceklok lagi jam 6 pagi, besoknya mandi, balik lagi ke pabrik, ceklok jam 7. Dan saya tanda tangan komitmen, kalau terjadi apa-apa dengan saya, tidak akan ada laporan ke Kemenaker, karena melebihi 2 shift itu nggak boleh, kecuali permintaan dan konsekuensi dari si orangnya sendiri. Saya terima itu. Karena apa? Bukan saya gila lemburan, tapi ternyata saya sedang mempelajari bagaimana environmental pabrik pagi, malam, dan dini hari. Karena saya di bagian inventory control, saya sedang menyiapkan sebuah sistem. Jadi kalau pagi berapa orang yang dibutuhkan, kalau malam, tengah malam berapa orang dibutuhkan, kalau dini hari berapa kali dibutuhkan. Karena kami produksi 24 jam. Karena jumlah orang itu menentukan nanti ke belakangnya HRD dan menentukan lagi budgeting RAB karyawan divisi kami, dan itu yang akan kami ajukan kepada corporate. Dan mereka nggak pernah tahu rencana saya itu. Itu saya terima. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya di bulan ketiga itu saya kerja sampai malam, sekaligus saya selesaikan delivery kami ke produksi. Saya melakukan analisis. Saya nggak tahu ternyata hari itu namanya Changgil Kim, saya masih ingat. Namanya Changgil Kim. Dia itu adalah presiden direkturnya LG Electronic Indonesia. Dan saya nggak tahu karena saya nggak pernah ketemu sama orang itu. Ternyata dia datang ke pabrik. Dia sidak. Dia lihat senior saya tidur semua. Dan saya masih kerja. Jam 2 pagi. Dia liatin. Akhirnya jam 3 pagi dia nyamperin saya. Kamu siapa? Oh, saya kaget. Oh, saya Yoso. Saya bilang, saya kasih lihat ID card saya. Oh, oke. Difoto sama dia. Selesai. Besok siangnya saya dipanggil sama HRD.
Masuk ke ruang Canggil Kim itu, dan saya kaget, oh ini Mr. Kim ya, Mr. Kim yang tadi pagi ketemu saya nih. Dia kasih surat, dia bilang, kamu setahun sekolah di Changwon University. Itu Pak saya dapat. Jadi saya dapat sekolah setahun di Korea hanya karena sebetulnya saya kerja buat saya sendiri, saya butuhkan. Di situ saya terkaget, Masya Allah, saya bilang, ternyata inilah yang dibilang sama Allah, rezeki yang tak pernah diduga. Once begitu juga dengan di Panasonic. Ketika saya pindah ke Panasonic, saya diminta, ada yang nanya, waktu itu kita ada project namanya Sarbanes-Oxley. Siapa di sini yang mau kerja lembur tapi nggak dibayar untuk project Sarbanes-Oxley? Nggak ada, waktu itu level kami manajer, nggak ada manajer yang tunjuk tangan. Saya tunjuk tangan, saya mau. Tapi kamu kerja sampai jam 10 malam. Dari jam 6 sore. Gak dibayar perusahaan karena kamu harus belajar sama Jepang-Jepang. Kita online waktu itu belajarnya. Mau. 3 bulan ya, 2 bulan. Gak apa-apa. Saya bilang sama istri saya minta izin. Saya pulang malam. Setiap hari. Itu yang saya lakukan. Dan apa yang terjadi? Saya salah satu orang di Panasonic Indonesia. Dari 4 orang di Indonesia yang punya Sarbanes-Oxley Certificate. Sarbanes-Oxley adalah sebuah perusahaan yang ketika dia buka bursa efek di New York, perusahaan itu harus punya satu orang yang sertifikasi ini. Dan saya salah satunya. Singkat cerita, 2005 Telkom Indonesia masuk bursa efek ke New York. Dia butuh orang Indonesia yang punya Sarbanes-Oxley. Salah satunya saya. Saya daftar. Dan tanpa tes panjang lebar, waktu itu banyak anak ITB, anak UI segala macam lewat, karena dia nggak punya Sarbanes-Oxley. Saya keterima. Dan itu semua bukan karena saya kayaknya ingin menunjukkan bahwa saya harus jadi seorang profesional. Ini maksud saya, kenapa kita butuh orang-orang yang punya value, yang punya nilai, tidak hanya berpikir sebagai seorang karyawan, tapi berpikir seorang profesional. Karena sebenarnya kita bukan sedang memberikan kepada orang lain, tapi sebetulnya kita sedang mempersiapkan masa depan kita sendiri. Itu yang saya rasakan. Terakhir, Sekolah Digital Business Indonesia. Ketika saya pensiun dini, saya bilang sama istri saya minta uang 300 juta. Karena saya pensiun dini, kita dapat golden second, dan ada tabungan, saya minta uang 300 juta. Saya mau keliling Indonesia. Saya ingin ajarkan kepada semua orang ilmu yang saya punya, yang saya dapetin di Changwon University sebagai Innovation School, dan yang kedua ketika saya disekolahkan di Google di Silicon Valley oleh Telkom. Dan ilmu itu adalah sebagai lompatan. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada algoritma, segala macam, ada banyak lagi. Itu saya bukukan. Dan saya harus berikan ini gratis kepada orang lain, karena ini pertanggungjawaban saya di akhirat. Jangan sampai nanti di akhirat saya dipanggil, Yos, sini. Kamu belajarmu itu gratis, Yos. Apa tanggung jawabmu? Itu sederhananya saya, Pak. Saya akan bilang sama Allah nanti dengan legowo, ya Allah, dia tak berikan gratis juga. Berarti sudah selesai dong tugas saya. Hanya sederhana itu aja. Nah, saya minta uang ke 300 juta sama istri. Saya keliling Indonesia. Mulai dari Palembang, saya keliling. Dan setiap training ke komunitas, saya kasih buku. Saya bawa buku 100, saya bagi. Saya bawa buku 100, saya bagi. Sampai mereka berpikir, Yoso lagi jual MLM. Terbantahkan. Karena saya nggak jual apa-apa. Istri saya sendiri nanya, apa yang kamu cari? Yang saya cari adalah, saya nggak mau pertanggungjawaban saya ketika nanti di akhirat, saya tertunda. Saya menyelesaikan ini di dunia. Tapi ternyata Allah menyiapkan yang lain. Di Cirebon, ternyata saya dipantau oleh Bank Indonesia tadi, institut. Pas di Cirebon, selesai di Cirebon, saya ditelepon langsung ke BI. BI langsung bilang, ketemu sama BI Institut, dan diundang secara resmi oleh negara. Saya diminta untuk menangani 25.000 UMKM-nya BI. Selesai dari situ, saya waktu itu berpikir, ini gak ada hubungannya sama riba, waktu itu saya nggak tahu ya. Tapi ternyata setelah saya pahami, UMKM itu ketika meningkat, ternyata dia mendapatkan platform pinjaman. Wah, itu yang membuat saya akhirnya memutuskan kontrak sama BI. Padahal waktu itu luar biasa. Network yang sangat luar biasa. Akhirnya saya putuskan karena saya tahu ternyata ujung terakhirnya UMKM yang maju itu akhirnya mendapatkan platform pinjaman. Dan saya nggak mau terlibat dalam bagian dari ribawi mereka. Saya berhenti di situ. Terus berlanjut sampai sekarang. Jadi artinya saya ingin bicara begini. Saya tidak dalam rangka menggurui, saya hanya ingin berbagi.
bahwa siapapun kita, jangan pernah berpikir hanya sebagai seorang pekerja atau karyawan. Jadilah seorang profesional yang harus punya value. Itu sih yang ingin saya sampaikan, Ustaz. Mohon izin, hanya ingin berbagi saja.